Menurut para peneliti dan sejarawan, keberadaan negeri Atlantis merujuk kepada Nusantara. Dan menurut beberapa peneliti, keberadaan negeri Sabah juga merujuk kepada Nusantara. Berikut ini saya akan membuat perbandingan mengenai Atlantis dengan peradaban negeri Sabah yang dibangun Nabi Sulaiman alaihi salam. Banjir besar. Menurut Plato, Atlantis mengalami gempa bumi dan banjir, tidak sampai sehari semalam, tenggelam sama sekali di dasar laut. Tentang kehancuran negeri Sabah menurut Al-Quran. Tetapi mereka berpaling, maka kami datangkan kepada mereka banjir yang besar. Kami hancurkan mereka sehancur-hancurnya. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi setiap orang yang sabar lagi bersyukur. Penjelasan, Nusantara pernah mengalami serangkaian bencana alam berupa gempa bumi, gunung meletus, dan banjir besar. Dibandingkan dengan negara-negara lain, hanya Nusantara yang memiliki 17.000 pulau-pulau besar dan kecil. Teknologi pesawat terbang. Disebutkan oleh Plato, bahwa peradaban Atlantis para penduduknya dianggap sebagai dewa, makhluk luar angkasa, atau bangsa superior. Memiliki pelabuhan dan bisa membawa orang terbang. Al-Quran menjelaskan mengenai kehebatan peradaban Nabi Sulaiman. Dan kami tundukkan angin bagi Sulaiman, yang perjalanannya di waktu pagi sama dengan perjalanan sebulan dan perjalanannya di waktu sore sama dengan perjalanan sebulan pula, dan kami alirkan cairan tembaga baginya. Dan sebagian dari jin ada yang bekerja di hadapannya dengan izin Tuhannya. Dan siapa yang menyimpang di antara mereka dari perintah kami rasakan kepadanya azab neraka yang apinya menyala-nyala. Para jin itu membuat untuk Sulaiman apa yang dikehendakinya dari gedung-gedung yang tinggi dan patung-patung dan piring-piring yang besarnya seperti kolam dan periuk yang tetap berada di atas tungku. Bekerjalah hai keluarga Daud untuk bersyukur kepada Allah. Dan sedikit sekali dari hamba-hambaku yang berterima kasih. Adapun maksud dari ayat menundukkan angin tersebut, bahwasanya pada masa Nabi Sulaiman, beliau telah menciptakan teknologi pesawat terbang. Sehingga Nabi Sulaiman dapat pergi ke suatu tempat dalam waktu yang sangat singkat. Dan makna dari piring-piring yang besarnya seperti kolam adalah bentuk dan ukuran dari teknologi pesawat terbang yang dimaksud, yang berbentuk piring terbang atau UFO. Penjelasan, Nusantara dikenal dunia luar sebagai bangsa maritim yang dapat diketahui pada relief candi-candinya. Menurut para ahli yang berpendapat bahwa Sundaland atau Atlantis adalah merupakan cikal bakal peradaban kuno, atau dalam bahasa agama disebut Taman Eden. Al-Quran menjelaskan mengenai doa Nabi Sulaiman. Ia berkata, "Ya Tuhanku, ampunilah aku dan anugerahkanlah kepadaku kerajaan yang tidak dimiliki oleh seorang jua pun sesudahku. Sesungguhnya Engkaulah yang Maha Pemberi. Dan kami jadikan antara mereka dan antara negeri-negeri yang kami limpahkan berkat kepadanya beberapa negeri yang berdekatan, dan kami tetapkan antara negeri-negeri itu jarak-jarak perjalanan. Berjalanlah kamu di kota-kota itu pada malam dan siang hari dengan aman." Adapun maksud dari ayat tersebut adalah hanya peradaban Nabi Sulaiman satu-satunya yang tidak dapat ditandingi oleh bangsa lain setelah dirinya. Negeri-negeri yang berdampingan dengan peradaban Nabi Sulaiman telah mendapatkan limpahan berkat, dan selalu dalam keadaan yang aman. Sesuai dengan apa yang disebut sebagai gambaran Taman Eden. Penjelasan, Nusantara menghasilkan hasil kekayaan yang melimpah ruah. Memiliki banyak hasil tambang, cadangan gas, hutan tropis, tanah yang subur, lautan luas yang dikelilingi dua samudera, banyak terdapat spesies ikan, dan pemandangan yang eksotis dan sebagainya. Migrasi atau perpindahan. Pendapat Oppenheimer mengenai suatu ketika datang banjir besar yang menyebabkan penduduk Atlantis berimigrasi ke barat, yaitu ke Asia, Jepang, serta Pasifik. Al-Quran mengkisahkan mengenai peristiwa banjir yang besar. Tetapi mereka berpaling, maka kami datangkan kepada mereka banjir yang besar. Demikianlah kami memberi balasan kepada mereka karena kekafiran mereka. Dan kami tidak menjatuhkan azab yang demikian itu, melainkan hanya kepada orang-orang yang sangat kafir. Adapun makna dari ayat yang dimaksud adalah orang-orang beriman telah diselamatkan dari azab banjir yang besar tersebut. Orang-orang beriman yang selamat telah berimigrasi mencari daratan yang baru. Penjelasan,
Nenek moyang Nusantara diindikasikan pernah mengalami perpindahan ke negeri luar akibat serangkaian bencana alam, berupa gunung meletus, gempa bumi, dan banjir besar. Teknologi energi. Menurut pengakuan Ingrid Bennett, di negeri Atlantis, ia mengaku sebagai pelindung kristal. Terdapat sebuah kristal raksasa yang diletakkan di atas dasar alas hitam. Fungsi dari kristal tersebut menyalurkan energi ke seluruh penjuru kota. Al-Quran menjelaskan mengenai teknologi pada masa Nabi Sulaiman. Para jin itu membuat untuk Sulaiman apa yang dikehendakinya dari gedung-gedung yang tinggi dan patung-patung dan piring-piring yang besarnya seperti kolam dan periuk yang tetap berada di atas tungku. Bekerjalah hai keluarga Daud untuk bersyukur kepada Allah. Dan sedikit sekali dari hamba-hambaku yang berterima kasih. Makna dari periuk tersebut adalah kristal sebagai sumber energi, dan makna tungku adalah dasar alas hitam sebagai bahan elemen yang menciptakan energi. Tentang kuda terbang. Menurut ingatan Ingrid Bennett, pada kerajaan Atlantis, terdapat unicorn atau kuda terbang. Mengenai kisah kuda Nabi Sulaiman, dijelaskan dalam hadis riwayat Abu Dawud. Abu Dawud meriwayatkan dari Aisyah, dia bercerita, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah datang dari perang Tabuk atau Khaibar. Sedang pada bagian teras depan rumahnya terdapat kain penutup. Lalu angin berhembus dan meniupnya hingga kain penutup itu tersingkap dan tampaklah boneka-boneka mainan Aisyah. Maka Rasulullah bertanya, "Apa ini wahai Aisyah?" Aisyah menjawab, "Mereka adalah anak-anak perempuanku." Dan Nabi melihat di antara boneka-boneka tersebut terdapat seekor kuda yang mempunyai 2 sayap. Maka beliau bertanya, "Lalu apa yang aku lihat di tengahnya itu?" Aisyah menjawab, "Seekor kuda." Lalu beliau bertanya lagi, "Apa yang ada di atasnya?" "Itu adalah sayap," jawab Aisyah. Rasulullah bertanya, "Apakah kuda mempunyai 2 sayap?" Maka Aisyah menjawab, "Bukankah Anda sudah mendengar bahwa Sulaiman mempunyai kuda yang juga bersayap?" Aisyah menuturkan, "Maka beliau pun tertawa, hingga aku sempat melihat gigi gerahamnya." Yang dimaksud pada hadis tersebut, sesungguhnya adalah kuda terbang Nabi Sulaiman. Kuda terbang adalah makhluk yang menemani perjalanan Nabi Sulaiman. Penjelasan, Nusantara memiliki kisah legenda sembrani, yakni kuda bersayap yang dapat terbang.